Seperti apa kisahnya, langsung kita lihat ya, ini dia. Ya Allah, ya Rabb, saya yang saat ini memimpin doa, yang tangan saya pernah berkorban. Mungkin doa saya ini tidak engkau mustajab, tapi doa para jamaah kami yang pada malam hari ini memohon kepada Allah, mustajabkan doa mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Itulah doa yang selalu dipanjatkan Guntur Bumi setiap kali berdoa di hadapan para jamaah. Dengan air mata berderai, ia menyadari bahwa dirinya tak pantas mengaturkan doa-doa para jamaah. Tapi itu harus ia lakukan karena satu tujuan, yakni kebaikan bagi semua. Pengalaman masa lalu Guntur Bumi memang tidaklah indah. Selama beberapa bulan ia mendekam di balik jeruji tahanan dan pengalaman itu membuatnya terpuruk. Seringkali ia merasa tak pantas untuk berdoa di hadapan ratusan orang karena terbayang masa lalu yang kelam. Hanya karena dorongan orang-orang yang selalu mendukunglah yang membuatnya tegar. Ya pokoknya sih malu sih, masih malu. Saya masih apa ya, nggak pede ya. Cuman ya subhanallah lah, saya bersyukur punya ayah, beta yang di Jember selalu juga support, Mas Charlie, Mbak Regina, istri saya, Puput, sama anak saya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Ya, karena dukungan orang-orang terdekatnya lah yang membuat Guntur Bumi kembali bangkit. Kadang saya terharu sendiri, Allah. Kadang tuh nyesek mau ngelanjutin tuh juga kadang mau maju. Cuman kalau nggak membagi ilmu, pengalaman kan malah tambah dosa ya. Ya saya harus bagiin, walaupun itu sakitnya di sini gitu. Yang ngomong tuh mantan napi gitu. Kalau memang didengarkan alhamdulillah, kagak ya. Ya memang nggak minta didengerin kan itu. Cuman ya membagi pengalaman, mudah-mudahan didengarkan, mereka berhati-hati. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya, di dalam kehidupan ini tidak ada satupun keburukan kalau kita mau berpikir secara positif. Mungkin hanya orang lain saja yang bersangka-sangka. Boleh juga UGB kemarin dianggap jatuh, lalai, terpuruk, atau apapun lah namanya. Tapi bagi saya kepada UGB, itu adalah pengalaman yang paling indah bagi kamu dari Allah. Dan itu kamu jadikan pembicaraan kepada orang lain, yang dibicarakan dari dirinya sendiri kepada orang lain, supaya orang lain mengambil pelajaran. Aku sih mensupport apapun itu ketika memang itu memberi sebuah kebaikan gitu ya, dalam artian berceramah bukan sebenarnya sih bukan untuk orang lain, tapi ketika kita melakukan suatu tausiah itu sebenarnya lebih ke diri kita sendiri gitu. Saling memberikan ilmu, saling mentafakuri diri juga, memuhasabah diri. Aku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Meski tidak terkait dengan kasus yang pernah dihadapi, lagu Istana Bintang yang dibawakan Charlie sangat berpengaruh dalam usaha pertobatan Guntur Bumi. Syair demi syair lagu yang mengena membuatnya sadar bahwa hidup memang harus berubah agar sampai di Istana Bintang, Istana Bahagia. Cuman ya kebetulan saja ceritanya begitu nempel dengan batin gitu. Dan kebetulan aku bercerita ini bukan hanya untuk orang, tapi untuk diri aku sendiri. Jadi biarin aja orang tertawa, mau mencaci, mau menghina, mau apapun itu. Tapi spiritnya tetap kita harus bisa menggapai Istana Bintang. Istana Bintang itu adalah suatu harapan bagi pihak. Ya sedih. Kadang kita lemah. Cuman kan hanya punya Allah yang bisa menguatkan kita. Spirit istri dan anak, guru, ayah, om, sahabat saya, Charlie Van Houten, Mas Charlie Van Houten. Ya, namanya manusia ya, pasti kan ada saat ketika lagi down, ada saat ketika lagi dalam merasa bahwa
sedang berada dalam keterpurukan, itu pasti ada manusia ketika ada lagi di atas juga ada ketika lagi di bawah juga merasakan, karena dunia itu kan berputar, roda hidup juga berputar. Dunia pasti berputar, pada saatnya semua harus berubah. Tidak sedikit cibiran diterima Guntur Bumi setelah bebas dari tahanan. Ketika sedang mengadakan tausiah, cibiran yang sama pun kerap terlontar. Hanya karena kesadaran untuk memulai yang baiklah yang membuatnya kuat. Syukuri ya diomongin orang baik, alhamdulillah. Diomongin orang tidak baik, alhamdulillah. Sudah titik saya di situ. Toh tahu-tahu besok meninggal kan, dosanya sudah banyak yang dirontokin sama orang. Ya gitu aja. Karena kita nggak bisa mensupport apa-apa selain mendoakan yang terbaik untuk suami. Berzikir dan menjalankan syiar memberikan sesuatu kepuasan dalam batin. Namun semua itu terasa kurang jika semua yang terlontar hanya sebatas kata tanpa diimbangi perbuatan. Pengalaman masa lalu memberi makna yang berharga bagi Guntur Bumi. Bersama doa-doa yang dilantunkan, ia ingin kembali kepada Dia yang menciptakan manusia. Jadi saya syukur banget. Tahun ini bersama dengan keluarga selamanya insya Allah, supaya tidak ada halangan apapun. Ingin menjadi suami yang baik, ingin menjadi abi yang baik buat anak-anak, dan sebagai mantu yang baik buat mertua, sebagai anak yang baik buat orang tua saya. Ya pokoknya Allah bukan sari, Allah nggak tidur. Pasti pengadilan yang sempurna di akhirat. Pengalaman pertama aku umroh di bulan Ramadan. Ya alhamdulillah. Yang lupa hina dan bapa di hadapanmu yang maha. Umroh di bulan Ramadan diakui sudah sekian lama Bella impikan. Sebab selain bisa menikmati keindahan kota Madinah, ia merasa berangkat umroh di bulan suci penuh dengan manfaat baginya. Karena pahalanya dan aku pengen ngerasain terawih di sana juga. Ya pasti bakalan ada tetap perubahan ya sama kayak kan Mas, karena dari waktunya juga beda. Ini aku pemberangkatan yang nanti insya Allah bulan puasa juga pasti mungkin suasananya juga beda. Aku nggak tahu sih, jalanin aja lah. Dan ini satu rezeki yang luar biasa di bulan puasa, karena ini keimpian aku, ini cita-cita aku bisa umroh di bulan puasa. Sekalipun rindu suasana kota Madinah, namun agaknya ada sesuatu yang Bella lupa. Di musim kemarau ini, cuaca akan terasa sangat panas, bahkan bisa mencapai 45 derajat Celcius. Insya Allah lah, mau keadaannya kayak gimana pun kan ya bismillah lah, karena aku ngelakuin ini ya hanya untuk Allah ya Mbak, bukan kayak cuacanya. Mau cuacanya seperti apapun ya tetap bismillah aja di jalan. Aku nggak mikirin masalah cuaca kayak gitu, nggak kepikiran sih. Jalanin aja dulu. Allah kasih dingin ya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari. Bulatnya tekad Bella berangkat umroh, sebulat hatinya saat memutuskan untuk berhijab. Ia sadar bahwa ada banyak tantangan sekaligus penuh perjuangan ketika panggilan itu berhasil diwujudkannya. Bahkan di bulan suci ini, Bella rela kehilangan sejumlah pekerjaan. Ya karena memang udah niatnya bulan puasa ini mungkin aku nggak akan ngambil acara buka puasa, dan aku juga nggak akan ngambil sahur gitu, karena ini aku pengen ngerasain yang namanya puasa itu, buka puasa bener di rumah dan sahurnya di rumah gitu. Biasanya kan belakangan ini aku selalu kayak buka puasa di lokasi syuting, terus sahur juga di lokasi syuting. Sekarang pengen lebih mengurangi sih insyaallah. Ya perjuangannya ya Masya Allah ya, karena
aku bisa seperti ini juga. Sebenarnya sampai sekarang sih masih belajar banget, cuman alhamdulillah bisa sampai seperti ini. Aku melewati banyak hal-hal yang harus aku lalui, melewati perjuangan juga untuk yakin insya Allah aku pakai hijab saat ini itu juga melewati perjuangan yang cukup panjang juga gitu. Dan kayaknya kalau aku ceritakan di sini panjang banget, nanti hari kita tidak makan kambing. Panjang banget Mas, karena apa ya, nanti kalau kita berdua wawancaranya ya, karena cukup ya dalam deh Mas ya Mbak. Kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa Ya, ada begitu banyak cerita dan juga dinamika tentu saja. Beruntung ia punya keluarga yang selalu memberi dukungan sehingga Bella merasa dikuatkan. Dan gemerlap dunia selebritas tidak lagi menjadi hal yang utama baginya. Nabrak Mbak kalau sih. Ya, aku lebih tenang hati pasti, dan aku lebih semakin sadar bahwa kebahagiaan itu adalah dari hati yang tenang. Kebahagiaan itu bukan datang dari materi, bukan datang dari pekerjaan atau dari jabatan gitu. Dan aku semakin sadar ternyata memang selama ini yang aku cari adalah ketenangan batin. Iya nih kalau ditanya gini masih nggak copot kan dulu. Nah, lampu bro. Dukungan dari orang tua sih Mbak, dari orang tua dan dari orang sekeliling aku. Ya mereka selalu mensupport yang aku lakukan itu baik ya, itu positif. Dan aku rasa saat ini ya aku harus menguatkan hati aku dan harus banyak belajar, harus banyak mengisi supaya aku tetap seperti ini. Dan aku juga pasti aku selalu meminta sama Allah supaya keputusan aku ini semoga tidak bertahan sementara, bersifat sementara. Aku pengennya ya bersifat panjang, aku lama sampai akhir hayat, amin.